Selamat datang di channel YouTube Sahabat Desa Nusantara. Sebelum nonton, jangan lupa like dan subscribe. Terima kasih. Perencanaan pembangunan kampung atau desa, teknik penyusunan RPJM kampung atau desa, dan teknik penyusunan RKP kampung atau desa. Kakak, saya senang sekali lembaga desa di desa saya sekarang sudah lengkap. Kepala desa, BPD, lembaga kemasyarakatan, dan perangkat desa siap bekerja bersama semua warga desa. Lalu, apalagi Kak yang bisa bikin saya punya desa tambah maju dan semakin hebat? Supaya kamu punya desa semakin berkembang, kamu punya warga desa harus mulai sama-sama bangun kamu punya desa. Bagaimana cara biar warga di desa saya bisa bangun kamu punya desa? Caranya, dengan membuat perencanaan pembangunan desa seperti berikut ini. Pembangunan desa adalah usaha untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Oleh karena itu, pemerintah desa harus merencanakan pembangunan desa berdasarkan kebutuhan dan memanfaatkan seluruh sumber daya. Siklus perencanaan pembangunan desa dilaksanakan mulai bulan Juni tahun sebelumnya. Siklus perencanaan dimulai dengan penyusunan RPJM desa dan RKP desa. Periode kegiatan pembuatan RPJM desa sebelum bulan Oktober. Bulan Oktober hingga Desember mengembangkan RPJM desa dan RKP desa menjadi dokumen APB desa. Pelaksanaan APB desa mulai Januari hingga Desember. Pelaporan pelaksanaan APB desa pada setiap semester yaitu bulan Juli dan Januari. Dalam pelaksanaannya, kepala desa terpilih setelah 3 bulan dilantik harus melaksanakan atau menyusun rancangan pembangunan jangka menengah desa melalui musyawarah desa dan musyawarah perencanaan pengembangan desa yang kemudian dijabarkan menjadi rencana kerja pemerintahan desa yang merupakan dasar untuk penetapan anggaran pendapatan dan belanja desa. Rencana pembangunan jangka menengah atau RPJM desa adalah rencana pembangunan jangka menengah desa untuk jangka waktu 6 tahun dan ditetapkan dengan peraturan desa. Tata cara menyusun RPJM desa. Penyusunan RPJM desa ada beberapa, yaitu pembentukan tim penyusun RPJM desa, penyelarasan arah kebijakan perencanaan pembangunan kabupaten atau kota, pengkajian keadaan desa, penyusunan rencana pembangunan desa melalui musyawarah desa, penyusunan rencana pembangunan desa melalui Musrenbangdes, penetapan RPJM desa. Tim penyusun RPJM desa dibentuk oleh kepala desa dan terdiri dari kepala desa, sekretaris, ketua, dan lembaga pemberdayaan masyarakat dan warga desa sendiri. Jumlah tim paling sedikit 7 orang dan paling banyak 11 orang, serta harus mengikut sertakan perempuan. Mereka akan bertanggung jawab untuk melaksanakan berbagai kegiatan, termasuk tahapan penyelarasan arah kebijakan pembangunan kabupaten atau kota, pengkajian keadaan desa, juga penyusunan rancangan RPJM desa, dan penyempurnaan rancangan RPJM desa. Untuk mengkaji masalah dan potensi yang ada di desa, dilakukan secara partisipatif oleh warga desa atau dusun seperti berikut ini. Terdapat 3 alat kaji yang bertujuan untuk memperoleh masalah dan potensi yang ada di desa. Kalender musim. Warga desa dapat mengetahui kapan waktu yang tepat untuk menyelenggarakan kegiatan-kegiatan di desa, sehingga partisipasi warga lebih optimal dan hasil yang didapat juga lebih maksimal. Sketsa desa. Keadaan sebuah desa akan diketahui secara fisik maupun non-fisik. Hasilnya, masalah sosial, ekonomi, pendidikan, kesehatan, keamanan, fisik dan non-fisik antar desa akan terlihat. Bagan kelembagaan berguna untuk mendata jenis-jenis organisasi dalam desa dan digunakan untuk mendiskusikan permasalahan dan potensi dari setiap organisasi agar meningkatkan perannya dalam upaya-upaya pembangunan desa. Dalam pengkajian desa, dilakukan juga pengelompokan masalah, scoring masalah, dan prioritas masalah. Setelah melakukan pengkajian keadaan desa, maka proses selanjutnya adalah hasil dari prioritas dimusyawarahkan melalui musyawarah desa
Yang melaksanakan adalah Badan Permusyawaratan Desa dan tokoh masyarakat. Setelah musyawarah desa, dilakukan musrenbang des oleh pemerintah desa dan hasilnya akan dimasukkan ke format RPJM desa. Format tersebut akan dijabarkan di dalam RKP desa dan dimasukkan ke DURP. Nah, itu tadi RPJM desa. Kalau yang 1 tahun namanya RKP desa. Ayo kita lihat. Rencana Kerja Pemerintahan Desa atau RKP desa adalah penjabaran dari RPJM desa untuk jangka waktu 1 tahun yang akan dilaksanakan pemerintah desa. Terdapat beberapa tahapan untuk menyusun RKP desa. Pertama, adalah penyusunan perencanaan pembangunan desa melalui musyawarah pembangunan desa atau Musbangdes. Kemudian, tim penyusun dibentuk dan melakukan penyelarasan program desa. Penyusunan RKP desa. Pemerintah desa menyusun RKP desa sebagai penjabaran RPJM desa. RKP desa ditetapkan dengan peraturan desa. RKP desa menjadi dasar penetapan APB desa. Lalu, tim penyusun melakukan pencermatan ulang dokumen RPJM desa dan menyusun rancangan RKP desa. Penyusunan RKP desa dilakukan dengan kegiatan yang meliputi penyusunan perencanaan pembangunan desa melalui Musdes, pembentukan tim penyusun RKP desa, pencermatan pagu indikatif desa, dan penyelarasan program atau kegiatan masuk ke desa, pencermatan ulang dokumen RPJM desa, penyusunan rancangan RKP desa, penyusunan RKP desa melalui musyawarah perencanaan pembangunan desa, penetapan RKP desa, perubahan RKP desa, dan pengajuan daftar usulan RKP desa. Setelah melalui tahapan-tahapan tersebut, maka tim penyusun RKP desa menyusun RKP desa dengan rencana pembangunan berskala lokal desa yang dituangkan dalam rancangan RKP desa. Penyusunan rancangan RKP desa. Untuk mengajukan daftar usulan RKP desa, Kepala Desa harus menyampaikan DURKP desa kepada Bupati melalui camat maksimal 31 Desember tahun berjalan. Tim penyusun RKP desa menyusun daftar usulan pelaksanaan kegiatan desa sesuai dengan jenis rencana kegiatan. Kemudian, Bupati menginformasikan kepada pemerintah desa tentang hasil pembahasan DURKP desa setelah musrenbang di kecamatan pada tahun anggaran berikutnya. Rancangan daftar usulan prioritas program dan kegiatan dituangkan dalam rancangan daftar usulan RKP desa. Rancangan daftar usulan RKP desa menjadi lampiran berita acara laporan tim penyusun rancangan RKP desa. Hasil dari RKP desa dimasukkan ke APB untuk mengetahui belanja pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat serta belanja yang tidak terduga. Belanja tidak terduga harus disertai syarat dan ukuran karena memiliki potensi penyalahgunaan. Tim penyusun RKP desa membuat berita acara tentang hasil penyusunan RKP desa dan daftar usulan RKP desa. Bagaimana? Sudah mengertikah tentang perencanaan pembangunan desa? Sudah kakak. Sekarang saya mau kasih tahu semua warga di desa saya, biar pembangunan di tanah kita yang luar biasa ini semakin maju. Dengan terlibat aktif dalam proses perencanaan pembangunan, aparat pemerintah desa dan masyarakat akan menjadi berdaulat di wilayahnya sendiri. Tidak ada intervensi dari pihak lain dalam pembangunan desa, sehingga tak ada lagi pembangunan yang tidak tepat sasaran. Desa-desa akan bergerak maju, mandiri, dan sejahtera, sehingga Indonesia hebat akan terwujud. Karena sejatinya desa hebat adalah jembatan menuju Indonesia hebat. Terima kasih.